Kembali di Breaking News, pemirsa, hari ini Komnas HAM kembali memanggil beberapa pihak untuk menguak misteri kematian dan penembakan dari Brigadir J. Dan kita akan langsung menuju ke kantor Komnas HAM Jakarta bersama rekan Rizka Dior untuk mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM siang hari ini. Selamat siang, Rizka. Rizka, apakah pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM sudah selesai? Ya, selamat siang Davi dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini merupakan hari kedua pemeriksaan terkait kasus polisi tembak polisi kembali dilakukan di gedung Komnas HAM. Jika kemarin pemeriksaan lebih kepada investigasi luka dan juga pemanggilan Ajudan Irjen Verdi Sambo, berbeda halnya dengan hari ini karena menurut informasi yang kami dapatkan Davi dan juga pemirsa, pemeriksaan seharusnya jika berjalan sesuai jadwal ini berjalan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang hari tadi. Namun kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut kenapa agenda pemeriksaan hari ini diundur begitu, karena hingga saat ini kurang lebih pukul 14.06 waktu Indonesia Barat pemeriksaan belum dilanjutkan atau belum dimulai sama sekali. Namun menurut informasi terakhir yang kami dapatkan Davi dan juga pemirsa, betul bahwa hari ini akan dilaksanakan pemeriksaan terkait pemeriksaan cyber dan juga digital forensik dari pihak Bareskrim Mabes Polri. Dan jika acara atau agenda diundur hingga siang hari ini belum ada kepastian karena kami teman-teman atau awak media masih menunggu. Namun kiranya menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi Davi dan juga pemirsa, kiranya pihak-pihak berwenang sudah kami pantau beberapa sudah tiba di gedung Komnas HAM, dan beberapa di antaranya ini ada Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri, lalu juga ada Direktorat Digital Laboratorium Forensik Polri, lalu juga ada Ituasum Badan Inspektorat Polisi yang ikut mendampingi, lalu juga ada hadir pula Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta yang terakhir ada Brigjen Anggoro Sukartono selaku PLH Karopaminal. Namun setibanya pihak-pihak tersebut ini tadi kami melihat mereka langsung dikawal oleh pihak Komnas HAM dan menaiki lantai 2 gedung Komnas HAM, dan hingga saat ini kami belum melihat kembali tanda-tanda pihak-pihak tersebut turun untuk segera mengisi atau menjalankan pemeriksaan di lantai 1 gedung Komnas HAM pada siang hari ini. Namun menurut informasi yang kami dapatkan terakhir juga Davi dan juga pemirsa, jika tadi pagi hari kami sempat mewawancarai salah satu komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam, sempat dikatakan bahwa hari ini memang bahwasannya akan pemeriksaan difokuskan kepada pemeriksaan cyber dan juga digital forensik kepada beberapa barang bukti yang sebelumnya sudah diamankan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Nah, tadi sempat didetailkan kepada kami bahwa beberapa barang tersebut diantaranya ada 3 buah telepon seluler Brigadir J, lalu juga ada 1 buah CCTV dari rumah Kadif Irjen Pol Sambo, lalu juga ada beberapa CCTV yang berkaitan di area sekitar di jalan-jalan terdekat di kawasan rumah Irjen Sambo tersebut. Namun memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut ada berapa barang bukti yang dibawa hari ini. Namun kiranya jika tadi kami juga sempat bertanya kepada Komisioner Komnas HAM, sempat dikatakan bahwa memang yang terpenting di sini adalah bukan siapa yang akan menjalani pemeriksaan dan apa saja dan siapa saja maksud kami, namun yang lebih penting dalam pemeriksaan cyber dan juga digital forensik harian ini adalah lebih kepada barang bukti itu sendiri. Davi. Baik, terima kasih Rizka Dior atas laporan Anda langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita akan ikuti dan melihat situasi terkini di RSUD Sungai Bahar Jambi. Tempat di mana ekshumasi atau otopsi ulang jenazah Brigadir J berlangsung pada hari ini. Ini adalah gambar terkini dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi. Kita ketahui bersama awak media masih mencoba menunggu
untuk mendapatkan informasi terbaru terkait hasil otopsi yang dilakukan oleh polisi. Ada rekan kami Nata Arman di sana. Nata, selamat siang. Ya, siang Davi. Baik, Nata, informasi terbaru apa yang Anda dapatkan di sana yang bisa Anda bagikan kepada kami? Ya Davi, terkait dengan update situasi di RSUD ini, memang untuk saat ini terpantau awak media masih menunggu terkait dengan keluarnya jenazah dari almarhum Brigadir J. Dan tadi untuk pelaksanaan otopsi sendiri memang ini memakan waktu kurang lebih 5 jam karena tadi sempat 9 setelah pembongkaran makam yang dilakukan pada pukul 7:30 pagi tadi. Dan apabila tadi sudah dikabarkan setelah selesai, maka untuk estimasi waktu ini bisa mencapai 5 jam karena memang untuk idealnya untuk masa durasi otopsi sendiri ini kan 2 jam untuk minimal. Namun karena yang almarhum jenazah ini sudah 2 kali dilakukan pelumasan dari formalin, maka harus membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk membersihkan jasadnya tersebut. Dan saat ini bisa Anda saksikan juga di depan saya turut dijaga ketat oleh personil kepolisian dan diberikan batas juga, jadi para awak media tidak diperkenankan untuk melakukan pergerakan melebihi garis yang sudah dipasang di kawasan ini. Dan juga terlihat juga dari pasukan Brimob yang sudah berjaga, kemudian dari di Sabahara, kemudian apabila kita melihat juga di belakang juga ada antusiasme dari masyarakat dan juga dari organisasi masyarakat yang tergabung dari PBB atau dari pemuda Batak Bersatu yang memang sudah selama ini mengawal. Seperti itu, Davi. Baik, Nata, kami mendapatkan informasi bahwa ada banyak warga yang antusias berada di rumah sakit untuk menunggu hasil otopsi Brigadir J. Bisakah Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di depan rumah sakit? Apakah betul banyak warga yang antusias menunggu hasil otopsi? Baik, David dan juga pemirsa, memang terkait dengan hal tersebut, keluarga dan juga warga yang penasaran ingin mengetahui sebenarnya apa misteri di balik kematian dari almarhum Brigadir J ini, dan tentunya mereka berharap dengan adanya otopsi ulang ini dan mereka bisa mengawal langsung untuk transparansi yang dilakukan pada saat ini. Davi. Baik, Nata, siapa saja yang diperkenankan masuk dalam prosesi otopsi? Karena kita ketahui ada banyak pihak yang terlibat dalam prosesi ekshumasi pada hari ini. Baik, Davi, terkait dengan pihak yang diizinkan untuk masuk ke kawasan, untuk masuk ke tempat otopsi ini, memang dari pihak forensik sendiri, kemudian juga dari pihak TNI dan juga pihak stakeholder terkait, dan juga termasuk dari keluarga almarhum Brigadir J. Davi. Siapa pihak keluarga yang ditunjuk sebagai perwakilan? Baik, David. Terkait dengan hal tersebut, untuk saat ini memang masih menunggu karena posisinya tadi ketika kami ingin melakukan perjalanan menuju ke RSUD sempat terjadi kendala, dan tentunya nanti kami akan mengupdate kembali informasi tersebut. Davi. Oke, Nata, apakah pihak keluarga juga dapat memantau proses otopsi ulang yang dilakukan oleh petugas? Apakah disediakan mungkin ruangan khusus untuk pihak keluarga dengan menyaksikan melalui kamera CCTV atau seperti apa Davi, di sana? mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya, Davi. Baik, Nata, apakah pihak keluarga... Davi, suara terputus. Nata, bisa dengar suara saya? Nata Arman? Ya baik pemirsa, kami masih mencoba untuk memperbaiki sambungan audio kami dengan Nata Arman. Namun visual yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di RSUD Sungai Bahar Provinsi Jambi. Tadi rekan kami Nata Arman menjelaskan bahwa di RSUD tidak hanya dipenuhi oleh petugas yang memang sedang berjaga dan mengamankan proses ekshumasi jenazah Brigadir J, namun juga ada warga dan juga keluarga yang sangat antusias, khususnya dari beberapa ormas yang memenuhi lokasi
di RSUD Sungai Bahar, Provinsi Jambi. Mereka penasaran ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses otopsi ulang itu dilakukan, kemudian bagaimana hasil otopsi ulang itu nantinya akan keluar dan diumumkan kepada masyarakat. Dan hingga saat ini rekan kami Nata Arman masih mencoba untuk mendapatkan informasi terkini terkait hasil otopsi yang dilakukan oleh beberapa pihak. Tidak hanya pihak kepolisian, namun beberapa pihak seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan juga perwakilan keluarga dilibatkan dalam proses otopsi ulang jenazah Brigadir J. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan kami Nata Arman untuk kembali mengetahui informasi terkininya dari sana. Nata Arman, Anda sudah bisa mendengar suara saya? Ya, kami masih mencoba untuk menghubungi rekan kami Nata Arman. Pemirsa, sambil menunggu sambungan audio kami tersambung kembali, pemirsa, ini adalah situasi terkini di pemakaman Brigadir J. Ada rekan kami di sana, Adrianus, di mana lokasi pemakaman ini saat ini sudah steril. Hanya beberapa pihak saja yang diizinkan untuk mendekati dan melihat liang lahat dari Brigadir J. Para awak media pun disediakan tempat khusus sehingga pergerakannya juga sangat terbatas untuk bisa mengambil gambar dan menginformasikannya kepada Anda pemirsa. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari Adrianus bahwa aparat kepolisian yang diterjunkan untuk prosesi otopsi ulang mulai dari tempat pemakaman, kemudian evakuasi jenazah dari tempat pemakaman menuju ke rumah sakit, kemudian mengamankan perjalanan dari tempat pemakaman ke rumah sakit. Ada sekitar 328 personil aparat gabungan yang diterjunkan pada hari ini. Sejumlah titik juga sudah dijaga, di antaranya adalah rumah duka almarhum Brigadir J, kemudian tentu saja tempat pemakaman, dan juga terakhir RSUD Sungai Bahar sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Tidak hanya itu, garis polis lain juga sudah terpasang di lokasi pemakaman. Dan kita akan mencoba untuk menghubungi rekan kami Adrianus di sana. Adrianus, selamat siang. Iya, selamat siang, Dapi. Adrianus, di mana Anda berada saat ini? Bisa jelaskan kepada kami dan bagaimana situasinya saat ini? Baik, Dapi. Saya saat ini masih berada di lokasi pemakaman. Bisa terlihat di layar kaca ini pihak keluarga maksud kami ini masih berangsur datang ke pemakaman maksud kami untuk menyaksikan proses pemakaman Brigadir Joshua. Baik, kami melihat dari visual yang Anda kirimkan, warga sudah semakin bertambah jumlahnya. Dari mana saja mereka? Baik, informasi yang kami terima ini warga yang datang sini merupakan keluarga besar dari Brigadir Joshua. Selain keluarga, ini juga tampak di lokasi sekarang ini juga ada pengurus atau anggota ormas yang dari tadi berjaga di makam David. Oke, bisakah Anda dapatkan informasi dan keterangan dari mereka yang ada di sana? Sebenarnya apa yang ingin mereka ketahui dari proses otopsi ulang Brigadir J hari ini, Adrianus? Saat ini kita belum bisa melihat untuk mengkonfirmasi salah satu warga di sini. Mereka saat ini lagi disibukkan dengan aktivitas masing-masing untuk menyaksikan kegiatan pemakaman nanti, David. Baik, kalau untuk suasana di TPU Sukamakmur ini, apakah sejak pagi tadi memang sudah dipenuhi oleh warga, Adrianus? Benar sekali, David. Yang mana tadi dari pagi tadi warga yang terdiri dari keluarga hingga ormas ini sudah datang sejak tadi pagi untuk menyaksikan prosesi penggalian makam hingga pemakaman kembali, maksud kami. Oke, Adrianus, saat ini kami melihat beberapa orang yang memakai seragam merah-merah ini. Apakah ini juga salah satu bagian dari ormas? Ya, yang
yang seperti dilihat di gambar, mereka yang menggunakan berseragam merah ini merupakan ormas pemuda Batak Bersatu yang sejak pagi tadi ini sudah memadatin lokasi pemakaman, begitu David. Baik, sejak awal kematian dari Brigadir J ini kan menarik perhatian banyak pihak. Salah satunya juga ormas yang tadi Anda sebutkan. Apakah tadi pagi, kemudian sejak kemarin, sejak prosesi ini akan dimulai, ormas ini terlibat dalam proses itu? Baik, mereka merasa turut prihatin atas peristiwa kematian Brigadir Joshua hingga ormas ini melakukan aksi sosial berupa penjagaan makam sebagai bentuk prihatin. Baik, kalau untuk petugas kepolisian apakah saat ini masih berada di sana, Adrianus? Untuk petugas keamanan sendiri ini saat ini masih berjaga. Memang kita belum terlihat mereka lagi melakukan apel konsolidasi di dekat makam untuk melakukan persiapan pengamanan jelang datangnya jenazah ke pemakaman. Demikian. Hingga kini belum ada informasi kapan jenazah akan tiba kembali di pemakaman. Baik, tapi untuk saat ini kami belum menerima informasi jam berapa jenazah akan tiba di lokasi pemakaman. Namun kami akan tetap menunggu hingga kedatangan jenazah ke pemakaman ini yang datang nantinya menggunakan ambulan dengan pengawalan aparat kepolisian yang telah disiagakan di sini. Tapi bisa dipastikan apakah jenazah akan kembali ke pemakaman hari ini atau jangan-jangan besok? Kalau untuk pemakaman sih untuk sejauh ini kita belum bisa memastikan. Tapi kita masih menunggu di sini jelang yang informasinya setelah diotopsi itu akan kembali dimakamkan, begitu David. Jika tadi sebelum proses penggalian acara doa bersama sempat dilakukan di sana, apakah nanti juga akan ada kegiatan lain yang dilakukan oleh pihak keluarga dan juga oleh pihak ormas, Adrianus? Baik, informasi yang kami terima dari pihak keluarga memang selain proses penggalian makam nanti setelah proses pemakaman kembali nanti akan ada sejumlah aktivitas berupa doa untuk mendiang Brigadir Joshua. Baik, Adrianus, dari pantauan Anda apakah keluarga inti seperti ayah almarhum Brigadir J juga tadi sempat hadir? Untuk sejauh ini dari pantauan kami kedua orang tua Brigadir belum tampak, tapi beberapa pengurus gereja yang nantinya akan mengikuti kegiatan di sini itu sudah tampak hadir lebih begitu. Baik, nanti setelah jenazah Brigadir J kembali datang di pemakaman, apakah langsung dimakamkan atau ada kegiatan terlebih dahulu yang akan mungkin dilakukan oleh perwakilan keluarga di sana? Informasi kami terima sebelum dimakamkan mereka akan menggelar aksi doa. Setelah nantinya akan dilanjutkan prosesi pemakaman Brigadir Joshua, David. Baik, Adrianus, hingga sore hari ini warga makin bertambah di sana. Dari mana saja mereka datangnya? Baik, informasi yang kami terima ini selain dari Jambi ada beberapa pengurus ormas dari provinsi lain yang sengaja datang ke Jambi untuk menyaksikan langsung ini proses baik penggalian maupun proses otopsi hingga pemakaman kembali sebagai bentuk prihatin terhadap Brigadir Joshua, begitu David. Oke, baik Adrianus, nanti kita update lagi informasinya bersama Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa, Breaking News, ekshumasi jenazah Brigadir J akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.